Pernahkah dalam pikiran kita terlintas mengapa mayoritas penduduk Nusantara memeluk agama Islam? Kita sedang tidak membicarakan pada entitas negara, akan tetapi penduduk yang menempati kepulauan Nusantara dari Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Benarkah sembahyang leluhur Nusantara mirip dengan sholat dalam agama Islam? Apa sebabnya Islam disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam? Benarkah apa yang sering kita dengar, bahwa seluruh nabi dan rasul sejatinya adalah muslim? Jika demikian, dapatkah kita menganggap bahwa Islam di sini berbeda dengan Islam di sana, sehingga Islam seolah kehilangan universalitasnya? Apalagi bila ternyata di bumi Nusantara pun ratusan tahun silam sudah terdapat keyakinan yang boleh dikatakan juga Islam, dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran tauhid atau monoteisme dalam Islam. Hasil kajian pustaka oleh para peneliti sejarah menyebutkan bahwa sebagaimana keyakinan dalam Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa, sejak ratusan tahun silam sudah dianut satu keyakinan bercorak monoteisme, yakni kepercayaan akan keberadaan suatu entitas tunggal tak kasat mata, namun memiliki kekuatan adikodrati terhadap kehidupan dunia. Entitas tunggal inilah yang mereka yakini dianggap layak sebagai satu-satunya yang berhak disembah, dan mereka sebut sebagai Sang Hyang Taya. Dan dari sebutan itu pula kemudian muncullah istilah Kapitayan, mengacu pada corak keyakinan kepada Sang Hyang Taya, Zat Maha Kuasa, pencipta dan pengatur segala sesuatu. Konon, Kapitayan inilah agama asli nenek moyang kita yang sebenarnya sudah ada di bumi Nusantara sejak awal, bukan animisme maupun dinamisme sebagaimana ditunduhkan sejarawan orientalis di sebagian buku-buku sejarah kita di masa-masa belakangan. Mungkin yang perlu diketahui bahwa konsep Hyang sebenarnya adalah konsep asli dari sistem kepercayaan masyarakat Nusantara, khususnya di tanah Jawa, bukan juga konsep ajaran Hindu atau Buddha dari India, sebagaimana yang selama ini sering dipahami banyak orang. Karena kata Hyang sendiri sudah lama dikenal dalam bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Kawi, dan Bali, yang bermakna keberadaan kekuatan adikodrati yang supranatural. Keberadaan spiritual bersifat inilah yang mencipta, mengatur, dan mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Entitas absolut yang mustahil dibayangkan dan digambarkan, apalagi sekedar didekati dengan panca indera. Maka karena sifatnya yang demikianlah, orang Jawa pun mendefinisikan Sang Hyang Taya, yaitu yang berarti hampa atau kosong, tapi bukan berarti tidak ada. Dalam satu kalimat bernas tan keno kinoyo ngopo, yang keberadaannya sama sekali tidak bisa diapa-apakan. Begitulah cara orang Jawa bertauhid, yaitu mengakui dan meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa pada masa itu. Itulah akidah orang Jawa sebelum apa yang kita sebut sebagai agama Samawi diperkenalkan kepada mereka ratusan tahun setelahnya. Menganalogikan dengan pemahaman keberagamaan kita di zaman sekarang, lalu bagaimana akidah itu mereka terjemahkan ke dalam syariah? Apakah mereka punya semacam kitab suci yang berisi tuntunan perilaku dan beragam tata cara ritual atau prosesi ibadah? Bukankah orang Jawa juga dikenal berpemahaman bahwa keyakinan yang dianut tak hanya berhenti pada keyakinan, apalagi bahan perdebatan semata, melainkan harus mengejawantah dalam tingkah laku dalam kehidupan keseharian mereka. Sejarawan juga menyebutkan
Meski tak berwujud kitab suci agama-agama samawi sebagaimana bentuknya yang kita kenal sekarang ini, tapi masyarakat Jawa kala itu telah bersepakat untuk memiliki apa yang disebut sebagai pakem, yakni semacam konsensus yang mesti dijaga ketat dalam berkeyakinan dan berperilaku, yang kesemuanya diarahkan pada apa yang mereka anut sebagai tata krama atau aturan hidup luhur, agar orang Jawa menjelma menjadi sosok manusia yang jawani, yaitu memiliki akhlak terpuji. Tata krama dengan pakem yang terjaga ketat itulah yang dapat dianggap sebagai kitab suci keyakinan Kapitayan, yang juga mengatur muamalah orang Jawa dalam bermasyarakat. Bukan saja dalam melaksanakan sejumlah laku atau ibadah yang bertumbuh pada prinsip keseimbangan kosmos sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Maka dari itu, sebagaimana dalam Islam dikenal dengan beragam tingkatan ibadah seperti syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat, maka di kalangan Kapitayan pun sudah dikenal adanya praktik-praktik laku yang berbeda antara masyarakat awam dengan kalangan di atas awam dalam berhubungan dengan Sang Hyang Tunggal yang maha gaib itu. Bagi kalangan awam Kapitayan, karena Sang Hyang Tunggal diyakini bersifat gaib, maka untuk memujanya tentu dibutuhkan berbagai sarana yang bisa terindra alias terjangkau dalam pikiran manusia. Itu sebabnya kalangan ini berkeyakinan bahwa kekuatan gaib dari pribadi tunggal Sang Hyang Taya sejatinya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau To, yang bermakna daya gaib yang bersifat adi kodrati luhur. Dengan pemahaman itulah mereka juga meyakini bahwa Tu atau To itu tersembunyi di dalam segala sesuatu yang memiliki nama Tu atau To. Karena itu, tidak heran bila pengikut ajaran Kapitayan pun meyakini adanya kekuatan gaib pada benda-benda yang namanya mengandung unsur Tu atau To, seperti watu, tugu, tulang, tumbak, tunggak, tulup, turumbuhan, untu, pintu, tudut, topeng, tosan, tompong, toparem, towo, toya, dan lain sebagainya. Makanya dalam melakukan bakti pemujaan kepada Sang Hyang Taya, mereka pun biasanya menyediakan sesajen berupa tumpeng, tumbal, tumbu, tukung, dan lain sebagainya yang semuanya dianggap memiliki kekuatan magis.